Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kepada Rektor UIN Saifuddin Zuhri yang saya muliakan, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan tak lupa pula sahabat dai dimanapun berada. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat umur agar kita selalu bersyukur dan bertafakur, hidup jujur dan mendapatkan nikmat kubur. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat yang berbingkai salam, marilah kita sama-sama sanjungkan kepada beliau, manusia termulia sebagai sentral figur yang sempurna dan paling purna. He is the best man, leader of the leader, from the darkness to the lightness, yakni baginda tercinta Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Balighu'ani walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah kata, secuil ilmu, setetes hikmah yang bertemakan peran generasi Islam di era digital. Sahabat dai rahimakumullah. Di masa saat ini, semua orang baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan pasti memiliki benda yang bernama gadget. Termasuk saya tentunya. Kalau handphone ketinggalan, kita pasti merelakan balik lagi hanya untuk mengambil benda tersebut. Dulu fungsinya handphone hanya untuk SMS atau telepon, tapi sekarang berkembang, bisa buat browsing, chatting, maupun belanja online. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang gadget? Gadget tidak ada di zaman Rasul. Belum ada handphone ataupun tablet canggih. Pada dasarnya, semua hal yang berhubungan dengan muamalah, aktivitas keduniaan itu diperbolehkan, asalkan tidak ada larangan dalam Al-Quran dan ilmu hadis. Yang menjadi masalah adalah kita sering lupa waktu dan lupa ibadah karena gadget. Contoh, kalau kita disuruh untuk ngaji 5 menit aja, alasannya banyak banget. Tapi kalau main handphone, Facebook, Twitter, Instagram, berjam-jam pun kita jabani. Padahal Allah SWT telah menekankan betapa pentingnya waktu dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, serta orang-orang yang saling mengingatkan untuk kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Allah mengatakan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang barat memaknai waktu adalah uang karena sama pentingnya. Dan dalam Islam lebih dalam lagi, waktu adalah pedang. Maka dari itu, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Coba kita renungkan, berapa waktu yang telah kita habiskan hanya untuk ngepoin Instagram orang, foto selfie di berbagai angel, liatin tips kecantikan di YouTube dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Kira-kira kalau malaikat mungkar dan nangkir datang ke alam kubur kita, yang ditanyakan tentang sholat kita kah atau tentang berapa jumlah followers kita di Instagram? Tidak akan ada yang bisa menolong kita di alam kubur, kecuali diri kita sendiri dan amal kita. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya waktu. Tapi kita seringkali lebih mementingkan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Kita lebih senang menghabiskan uang 10 juta hanya untuk membeli gadget terbaru dibandingkan untuk bersedekah. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, demi Allah, sesungguhnya kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat adalah seperti seorang mencelupkan telunjuk jarinya ke dalam lautan. Lalu diangkatlah telunjuk tersebut.
Dan lihatlah apa yang terjadi. Satu tetes air dibandingkan dengan semua lautan. Seperti itulah perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Saya ingat Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Di antaranya lemah harta, lemah fisik, lemah semangat hidup, lemah ilmu, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemah moral, yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak negatif di era digital. 5 kelemahan inilah yang harus kita hindari. Karena apabila 5 kelemahan ini sudah ada pada diri kita, hidup kita akan hancur, gelap, tidak akan ada arah jalan kehidupan, tidak akan ada kebahagiaan, tapi justru akan menjadi penghancur kemajuan bangsa. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang bersyukur kepada Allah, agar kita bisa membedakan 2 hal yang berlawanan, 2 hal yang berkontroversial, antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang terpuji dan yang tercela. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama luruskan niat, luruskan jalan, luruskan tujuan, agar kita bisa menjadi pemuda yang bisa mengharumkan nama bangsa. Agar bangsa kita bisa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur ma qala wa la tandur man qala. Wallahul muwaffiq illa aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.